dari jamak dari kabarun. Jadi akbar itu dari kalimat kabarun. Kabarun ini ya artinya itu gendang ya, gitu. Kabarun itu gendang ya. Gendang kalau bahasa itu gendang atau gendang yang besar. Gendang yang besar yang hanya memiliki satu permukaan saja. Kalau bahasa kita sekarang itu beduk, kira-kira itulah. Jadi kalau kita misalnya membaca Allahu Akbar, berarti bar itu bukan maha besar, tapi Allah ya, itu adalah benda yang namanya beduk. Ya. Jadi, nah hati-hati ketika kita baca kalimat dalam melafazkan kalimat dalam bahasa Arab karena bisa merubah makna tersebut. Atau juga sebenarnya, nah ini kan kabarun dari ataupun musik kibar. Nah ini kan kabarun aidon ala kibarin mislu, itu kan akbar panjang tadi. Nah sedangkan kabarun itu jamak dari kibarun ya. Itu seperti sama dengan jabalun, jamaknya itu jibalun. Atau kalau kita baca ikbar ya, hamzahnya kasroh di bawah. Tadi hamzahnya fathah di atas akbar, ini jadi berubah ikbar. Allahu ikbar gitu ya. Nah, ikbar di sini dijelaskan dalam kitab ini apa? Ismun min asma'il haid. Jadi ikbar itu salah satu nama dari haid. Jadi perempuan pada saat haid itu ada masa-masanya. Nama satu masa itu adalah apa? Ikbar. Jadi kalau kita baca lafaz dalam atau takbir ihram Allahu Akbar, berarti Allah itu ya dalam kondisi haid. Ya, maka wajar kalau seandainya kemudian bisa membatalkan sholat ketika dia baca takbiratul ihram itu Allahu Akbar tadi. Ternyata maknanya atau salah satu kondisi haid tadi. Kemudian yang kesembilan, Allah yazida wawan sakinatan au mutaharikan bainal kalimatain. Tidak boleh menambahkan huruf waw mati ya, atau yang berharokat di antara dua kalimat tersebut. Seandainya seperti ini dijelaskan di sini ya. Kalau zadaha ka'ayatula Allahu Allah. Jadi kalau itu kan panjang ya. Allahu Akbar. Setelah hu itu ada waw ya. Maka tidak boleh. Kenapa? Hu-nya berarti panjang. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Wa-nya itu ya, seperti itu. Nah, waw sukun dan juga misalnya Allahu Akbar atau wa fathah tadi. Itu bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah atau batal tadi. Lalu kemudian yang ke-10, Allah yazida wawan qoblal jalalah. Kamu juga tidak boleh menambah huruf waw sebelum Allah. Wallahu akbar. Ya, atau wallahi akbar. Kenapa? Kalau misalnya wallahi berarti berubah. Maknanya demi Allah. Ya, wallahi, tallahi, billahi gitu ya. Maka tidak boleh kita menambahkan huruf waw sebelum Allah atau lafaz jalalah. Lalu selanjutnya yang ke-10. Nah, tadi berapa 10 ya? 10 betul layadina wawan komplas. Yang 11 hadiyata asyar alla yaktifa baina kalimatan ya. Takbir waqfatan tawilatan wala qusratan. Nah, ini ya. Tidak boleh menghentikan bacaan di antara dua kalimat takbir tersebut. Ya, dengan berhenti yang lama dan tidak pula sebentar. Allah dijelaskan di sini ya. Saya ulangi lagi biar mudah. Tidak menghentikan bacaan di antara keduanya. Allahu Akbar. Ya. Pengertian baik itu secara lama ataupun cara pelan. Jadi harus usul ya. Allahu Akbar seperti itu. Tidak boleh
Tidak boleh cuman ada jeda. Allahu Akbar. Jadi dia harus nyambung. Lalu selanjutnya pada syarat yang ke-12 ayasma'a nafsahu jami'u hurufiha. Dapat terdengar pada saat takbiratul itu dapat terdengar oleh dirinya atau ya semua huruf takbiratul ihram tersebut. Ketika takbir kita terdengar, apalagi kalau kita jadi imam, maka apa yang kita ucapkan dari takbiratul ihram itu didengar, minimal didengar oleh dia. Ya, Allahu Akbar. Dan itu didengarkan oleh kita ataupun makmum di belakang. Dengan takbiratul ihram, tahu-tahu lapangan ini tapi tidak terdengar suaranya. Atau mungkin dalam hati. Ya. Tidak terdengar. Walaupun dalam kita mengucapkan Allahu Akbar, tetap harus Allahu Akbar seperti itu. Itu yang ke-12. Dijelaskan di sini idza kana suatu sam'i wala mani'a min labutin wa ghairihi, ya. Apabila dalam keadaannya berpendengaran sehat dan tidak ada penghalang berupa kegaduhan dan sebagainya. Lain kalau pada saat di masjid memang ramai. Ketika dia takbir akan kedengaran. Kenapa? Kalau anak-anak belakang lagi main-main. Itu sudah belum takbirnya? Sudah. Kenapa? Tidak kedengaran disebabkan karena bising atau mungkin di tempat keramaian. Kita lagi sholat, pas di sebelah itu lagi organan, tidak kedengaran gitu kan, seperti itu. Nengok sudah takbir gitu kan, ataupun misalnya kita sendiri. Ya. Wajibu ala man tara'a kharsuhu tahrika lisanihi wa syafatihi wa lahatihi bitakbir wa ghairihi. Dan wajib bagi orang yang baru mengalami kebisuan, jadi dia ini dulunya bisa ngomong, dulunya bisa dengar, tahu-tahu karena pengaruh sakit dan mengalami bisu. Biasanya kalau bisu tuli, biasanya ya dapat tuli. Makanya dokter itu khusus dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, ternyata dia bisu, jadi bisu ya. Dijelaskan sini dan wajib bagi orang yang baru mengalami kebisuan untuk menggerakkan lidahnya dan dua bibirnya. Walaupun dia bisu tetap menggerakkan bibir, walaupun tidak banyak. Nah itu kan tetap apa? Bibir dan lidahnya itu mengekspresikan bahwa dia itu mengucapkan takbir. Itu yang baru, misalnya terkena penyakit apa mungkin bisuan tadi itu. Nah, amma man kharsuhu usalliyun asliyun. Amma man kharsuhu asliyun fala yajibu alaihi dzalik. Tapi bagi orang yang memang dari kecil bisunian, ya, memang dari bawaannya bisu permanen, maka dia tidak wajib untuk seperti yang baru sakit bisu tadi itu. Ya, karena memang dia dari bayi ini yang bisu. Lain, kalau misalnya yang baru bisu karena tadi penyakit, maka tetap dia harus takbirnya tetap menggunakan mengekspresikan mulut dan lidahnya. Tapi kalau memang dari awalnya dia tidak wajib seperti itu. Lalu kemudian yang ke-13 ya, salisus asyar dukhulul waqti fil muaqqat, ya. Jadi syarat takbiratul yang 13 itu ya, telah masuk waktunya sholat pada sholat yang memiliki waktu tadi. Jadi telah masuk sholat. Jangan sampai kita sholat belum waktunya masuk sholat. Nah ini sudah terkait masalah azan tadi ya. Azan yang jelas sudah masuk waktu sholat. Ya. Nanti sebenarnya ada keutamaan azan dalam kitab Tanqihul Qaul ya, disyarat juga oleh beliau Imam Nawawi Al-Bantani juga mensyarah kitabnya Lubabul Hadis ya, kitabnya Imam Jalaluddin Suyuti. Itu syarat kitab itu salah satunya itu membahas tentang keutamaan, yang dibahas keutamaan azan ya. Keutamaan azan di sana dijelaskan, beliau mengutip dari Imam Abdul Qadir Al-Jailani bahwa
ketika muazin itu azan, pada saat dia memandangkan ya hayya 'alas shalah, maka wajah itu balik kanan, ya hayya 'alas shalah balik ke kiri, ya, itu adabnya. Dan adab muazin itu kalau memang dia posisi dalam ini, tangan itu telinga dulu ini, jadi beliau seperti itu dia, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Atau kalau demikian dia tangan kiri seperti ini, itu adabnya seperti itu, ya. Nah kemudian kalau setelah sholat azan pada sholat maghrib, kata dalam kitab tersebut dijelaskan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan duduk dulu sejenak. Setelah duduk sejenak baru kemudian takbir. Maka kemudian pada sholat maghrib itu ya ada namanya sholat qobliyah maghrib. Sholat qobliyah maghrib ini memang bukan sunnah muakkad, ya tapi disunahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Setidaknya kalau misalnya kita, ya, kalau kami biasanya sholat di Marinir itu kan pakai apa? Jam digital, ya, jam digital itu kan ada. Nah, jam itu setting kan, misalnya setelah azan, misalnya kasih waktu 3 menit, ya, atau 5 menit, nah, sambil nunggu jamaah yang lain, kemudian ketika berbunyi ini langsung dikomat. Nah, itu penanda, jangan sampai kaget kita datang terlambat, setelah sudah penanda kita baru sholat qobliyah. Nah, inilah yang jadi apa? Jadi rotoan wong, itu kan apa kalau memang kita terus kita buat apa, misalnya kita beli jam kita kecil itu pernah, walaupun jamaah kita tidak sebanyak yang tempat lain, tapi lebih enak. Misalnya kalau maghrib apa agak nunggu sedikit, setidaknya jamaah itu tamunya banyak. Kami kadang juga balik dari Rasulullah sore mandi, ketika selesai mandi dengar azan. Nah, buru-buru nggak cepat sampai ke sini lambat juga. Tapi kalau misalnya ada jeda sedikit, saya sholat qobliyah maghrib bisa, ataupun seandainya ada sholawatan kan paling ada waktu kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit minimal, sampai sini terdengar atau iqomah. Ini dalam kitab Fathul Qaul yang disyarat oleh Imam Nawawi Al-Ghazali. Kemudian kita lanjutkan yang ke-14, ya, Rabiul Ashar iqamah istiqbal. Ini ya, haitsu syaratnahu, ya. Syarat yang ke-14 tentang takbiratul ihram itu adalah melaksanakan takbiratul ihram pada saat dia menghadap kiblat. Jadi arah kiblat dulu. Sudah jelas menghadap kiblat baru takbiratul ihram. Maka dalam niat itu apa? Usolli faradhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblat. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau memang dia pada saat itu sholat adaan. Kalau memang dia apa? Qodaan. Jadi lainnya qodaan ini, karena kalau dia mengqodok sholat fardu. Jadi mustaqbilal kiblat. Sama halnya ketika kita sudah kendaraan, sholat sunnah misalnya, maka salah satu syarat pertama dia harus menghadap kiblat dulu. Misalnya kita naik spur, ya. Nah, pada saat kita sholat itu tetap pertama ya pada saat takbiratul ihram itu menghadap kiblat dulu. Nah setelah itu tetap kita meloi spur kemana? Jangan dulu lagi pas waktu sholat Allahu Akbar depannya kompas, kita ikut kompas. Misalnya sepur ke arah kiri, kan kompas kan kita belok kanan. Kemudian kalau sepurnya ke kanan karena kompas kiblat, nah itu lagi batalnya kok terlalu banyak bergerak, ya. Seperti itu kalau bergeraknya mutawaliyah itu terus 3 kali maka batal. Kami pernah kemarin ikut kajian Kiai Muhammad Mustafa atau PBNU Jawa Timur itu, terkadang kita lalai, ya. Misalnya pada saat kita sujud, ini kebiasaan mungkin pas kita pakai sunnah, ketika sujud itu misalnya ini, ya, sambil tegak itu gini. Nah ya, kita tegak kemudian ngangkat dulu, ya. Jadi agak ke sini dikit, 1, ya, 2, 3, 4. Berarti lebih dari 3. Nah ini bisa membatalkan sholat, ya, karena mutawaliyah beriringan terus, ya. Jadi 4 kali. Nah ini sering ketinggalan kita pas waktu lagi kita dan sujud menurut tegak.
tidak sengaja lah bergerak 4 kali tadi. Maka mungkin kita pakai celananya ketat ya. Kalau tidak dimainin ke susah kan, laju sesat. Nah kemudian komis masyar Allah yukhillah ya. Dijelaskan syarat yang ke-15 itu tidak merusakkan ya. Maksudnya apa? Ayubsid ya. Yukhillu atau yubsid biharfin min hurufiyah ya. Pada huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram itu. Artinya apa? Kita harus benar-benar fasih. Allahu akbar ya. Jangan Allahu akbar ataupun Allahu akbar. Allahu akbar. Kanya ya akbar ya. Bar. Jadi Allahu akbar ya. Jadi tidak boleh sampai dijelaskan di sini misalnya wa yuktafaru fi haqqil ma'ani ibdal hamzah ya. Ini dan tidak ditolerir bagi orang awam mengganti huruf hamzah ya. Wawan afadahu syarqawiyun ya. Dengan huruf waw. Misalnya apa? Wallahu akbar ya. Jadi maaf dijelaskan tadi dan ditolerir kalau wong awam tidak apa Allahu akbar tidak jadi masalah semua awam. Tapi kalau kita yang paham itu tetap Allahu akbar masih ditolerir kalau bagi yang awam tadi. Menurut oleh Syekh Sarqawi tadi. Ini yang nomor ke-15. Kemudian yang ke-16 takhirul takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Ya. Pengakhiran takbiratul ihram makmum dan dari takbiratul imam. Maksudnya apa? Imam dulu takbiratul ihram baru kemudian makmum. Jangan sampai makmum dului imam. Nah, ini membatalkan bahwa imam baru Allahu akbar, kalau makmum itu sudah baru duluan. Ya, seperti itu. Ini yang ke-16. Sepertinya ada yang tinggalan. Oh ini ya. Dijelaskan yang pada nomor 6 itu hati-hati pada saat kita membaca Allahu Akbar. Ada juga baknya jangan sampai ditasdid. Tasdid itu apa? Allahu Akbar. Ya, biasanya kan ngomong Jawa kan kebar. Baknya buat ditasdid, dikasih Allahu Akbar. Ya. Ada juga seperti itu. Nah, inilah berapa? 16 ya. 16 syarat pada waktu kita membacakan takbiratul ihram. Yang dimana kalau misalnya kita melenceng dari kata-kata jalalah ataupun ditambah dengan waw, dirubah tidak tertib ya, kemudian barnya panjang, baknya tasdid dan lain sebagainya ternyata tidak diperkenankan dan konsekuensi dari salahnya kita baca takbiratul ihram maka bisa mengakibatkan salat kita tidak sah. Ya, ini kita tahu bahwasanya dalam rukun salat itu ada namanya fi'li dan qauli. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kalau rukun qauli itu sifatnya ucapan kita. Kalau fi'li itu perbuatan. Misalnya apa? Sujud. Sujud itu masuk rukun. Kalau kita salat tak sujud maka bisa mengakibatkan baca takbiratul ihram itu rukun qauli. Kenapa? Kita harus menggunakan lafaz Allahu Akbar itu qauli. Karena masuk juga Al-Fatihah. Insyaallah nanti mudah-mudahan minggu depan kita membaca syarat rukun yang ketiga yaitu membaca suratul Fatihah. Jadi kalau baca suratul Fatihah memang kita sudah mulai nanti kalau bisa harus lebih fasih lagi. Bila perlu lagi kalau perlu belajar mungkin bisa kamro ya, kita belajar tajwid Fatihah. Jangan sampai nanti kita baca Fatihah ternyata tidak pas, itulah bisa mengakibatkan sholat kita dianggap tidak sah. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau seandainya di sini ada perlu kita bahas ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.